Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin sidang jamaah Islam di dalam tarawih dan witir dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kita mengira-ngira nikmat Allah itu, maka tidak akan sanggup kita mengira. Kita jangan melihat nikmat Allah itu dari satu sisi saja, tapi lihatlah dari berbagai sisi. Makanya nikmat itu relatif. Kalau ingin tanya sama orang miskin, tanya sama mereka nikmat itu apa? Mereka mengatakan punya mobil mewah, punya jabatan, punya rumah mewah. Itu kalau tanya sama orang miskin. Coba tanya sama orang kaya nikmat itu apa? Mereka akan mengatakan nikmat itu enak, itu nikmat. Saya tidak ribut lagi dengan istri saya itu. Anak saya tidak ribut lagi dengan saya itu. Ketenangan jiwa yang dia cari. Coba tanya sama orang sakit nikmat itu apa? Dia akan mengatakan sembuh dari sakit itu merupakan nikmat yang luar biasa. Coba tanya sama orang puasa, nikmat itu apa? Nikmat itu berbuka puasa itu cukup nikmat, walaupun hanya segelas air. Jadi artinya nikmat itu relatif. Jangan kita lihat dari satu segi saja. Kita melihat orang lain senang, wah enak sekali dia hidupnya. Belum tentu dia enak. Dia punya problem sendiri. Kita punya problem sendiri, dia punya problem sendiri. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, nikmat itu adalah kullu ma yantafi bihi nas bahwa nikmat. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Dia punya anak, anaknya bisa mendoakan dia, itu nikmat anaknya. Tetapi kalau dia punya anak, anaknya tidak bisa memberikan kontribusi untuk dia, tidak bisa diambil manfaat, berarti sebanyak apapun anaknya bukan nikmat bagi dia. Dia punya tangan, dia bisa bersedekah dengan tangan itu, berarti ini nikmat. Dia punya mata, bisa membaca Al-Quran, berarti nikmat. Dia punya mulut, bisa baca Al-Quran juga, berarti nikmat. Kullu ma yantafi bihi nas wa nikmat. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat itu nikmat. Cuma manusia tidak tahu kalau tangan itu nikmat. Kecuali apa? Diambil dulu nikmat tangan. Setelah itu baru dia tahu nikmat tangan itu bagaimana. Makanya orang kalau ingin tahu nikmat sehat itu, jangan tanya sama orang sehat, tanya sama orang sakit. Bagaimana Pak nikmat sehatnya? Yang mau terkait apa? Kalau sehat itu. Kalau ingin tahu nikmatnya ginjal, tanya sama orang yang sudah cuci darah. Seminggu 2 kali cuci darah. Tanya nikmat ginjal itu bagaimana? Maka ibu mau ini kemudian bilang ginjal itu luar biasa nikmat. Baru itu berdoa. Maka kita jangan marah ketika diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengajarkan kita untuk bisa mengetahui kalau itu adalah nikmat. Selama ini kita tidak tahu kalau tangan itu nikmat atau satu nikmat. Gepesetro dengan pesetro. Stroke 1 bulan untuk memberikan pelajaran kepada manusia kalau anggota tubuh itu adalah nikmat. Maka kepada kita menyuhana kepada karena itu punya nikmat. Kita tidak tahu kalau itu. Allah cuma minta satu saja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Makanya Allah mengatakan kepada Bani Israel di dalam berbagai surah itu Allah katakan ya Bani Israel qulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kamu ingat-ingat saja nikmat. Maka kalau kita menuju dalam tafsir Ibnu Abbas, syukur itu apa? Beliau mengatakan asyukuru wa alhamdulillah. Syukur itu terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kita baca alhamdulillah? Itu sudah ada tanda-tanda bersyukur sudah ada sebenarnya. Di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Syukur itu i'tiraful qalbi bi ni'matillah. Hati ini mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita minta hujan, diturunkan hujan oleh Allah. Padi kita tumbuh dengan baik, tanaman kita tumbuh dengan baik. Apa kata kita? Nyo tak ada padi, tak ada daun.
buah-buahan ini bagus karena pupuk yang saya berikan bagus. Artinya hatinya tidak mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya tidak bersyukur. Yang ketiga, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, terjadi dialog di situ di antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "A'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika?" Engkau memberikan kami segala sesuatu yang Allah. Mantu menjawab kamu ya Allah Bani Israel. Termasuk Nabi dan Rasul yang banyak dari Bani Israel. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur ya Allah? Sangat simpel dijawab oleh Allah. Innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba dia teringat saja kepadaku kalau nikmat itu berasal dariku, dia sudah bersyukur kepada. Kan simpel. Makanya syukur itu apa? Kalau kita ingat tiga pembahasan, tiga kategori tadi, takrif tiga tadi. Syukur itu bisa saja kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu sudah bersyukur. Syukur itu bisa saja hati ini mengakui kalau nikmat itu berasal dari Allah. Syukur itu apa? Kita teringat saja kepada Allah. Juga ini akan berkuliah akan berterang itu sudah syukur. Jadi makanya nanti kita lihat ada dua makhluk yang berbeda. Manusia diberikan akal oleh Allah, pendidikan yang luar biasa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, apa umum untuk pelajaran. Tetapi kadang-kadang rezekinya tidak jelas. Di pagi hari dia mengatakan rezeki saya makan siang tak jelas. Misalnya, yang kedua, binatang tidak punya akal, tidak sekolah, tetapi di dalam Al-Quran Allah katakan binatang itu jelas rezekinya. Bahkan Allah mengatakan lagi di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk itu kecuali rezeki yang diberikan kepadanya. Sekarang kesalahannya di mana? Kenapa manusia kadang-kadang tak jelas rezekinya? Sedangkan binatang jelas. Di dalam Al-Quran diungkapkan binatang itu ketika keluar dari kandangnya dia melapar kepada Allah. Ketika dia kembali dia sudah kenyang. Yang memberikan makan dia adalah saya. Coba lihat manusia keluar pagi, balik sore, mendem. Padahal manusia itu punya akal. Binatang punya akal. Jawabannya ada pada hadis Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat. Ketika itu sahabat mendengar seekor burung yang mengeluarkan suara yang sangat bagus sekali. Ketika itu apa kata sahabat ini? Kalau tidak salah nama sahabat itu Anas. Sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma'ajmalah, bagus sekali suaranya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Kamu tahu tak apa yang diucapkan burung itu?" Tidak, kata sahabat. Wallahu wa rasuluhu. Kamu tahu tak siapa burung itu? Burung itu buta, kata Rasulullah. Maka dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan burung itu, "Khalaqtani a'ma wa ashkuru bil ju'i fa'at'imni ya Allah." Engkau ciptakan saya dalam keadaan buta ya Allah. Saya sekarang sedang lapar ya Allah. Berikan makan kepada saya. Ini pun belakai ya Allah. Ketika kamu dah anak muda belakai ya Allah Subhanahu wa taala. Yo anak muda rezeki anak kita. Dan kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ketika dikatakan balhu Allah, mereka lebih sesat dari binatang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, hatinya. Dijawab oleh Imam As-Sa'di, li'anna al-hayawan ya'rifu. Binatang itu yang mengenal Allah. Itu bisa Allah. Dia mengenal siapa memberikan nikmat kepada dia. Rupanya setelah burung itu mengucapkan kalimat seperti ini, fa'at'imni, berikan makan kepada saya. Fadakhala ila famihi faqtala'ahu fasyakara. Tiba-tiba datang seekor belalang masuk ke dalam mulutnya. Dia telan belalang dan dia bersyukur kepada Allah. Kemudian keluar lagi kalimat yang bagus. Sahabat mengatakan, "Majnun hadza ya Rasul." Suaranya lebih bagus lagi ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Kamu tahu apa yang diucapkan burung itu?" "Tidak ya Rasulullah." Allah wa Rasulullah. Dia sedang berterima kasih kepada Allah. Kalimatnya begini kata Rasulullah, "Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu." Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan, Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Coba lihat manusia, naik itu belakang, Allah. Di belakang apa makhluk belakang? Ada masalah apa yang kata Allah? Menyokong mana boleh?
menyiapkan orang kalau tahu, anak kerja pun. Kita minta sama manusia. Apa susahnya ambil untuk berdoa di tengah malam? Karena dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, lembutlah ya Allah. Engkau ciptakan saya seperti ini, saya dalam keadaan susah ya Allah. Apa salahnya kita minta kepada Allah? Satu. Yang kedua, ketika diberikan sesuatu, apa salahnya kita ucapkan alhamdulillah? Ini jangankan bisikan alhamdulillah ya. Yang dadanya bukan malsai. Aduh, dadanya bukan alhamdulillah. Belum. Itu menyungkitkan kalau dia buat langkah begitu. Alhamdulillah. Yang kaget satu tempo yang berbuat langkah. Bagaimana mau diberikan rezeki oleh Allah kalau seperti ini? Ingatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Kita ini sudah disahkan oleh Syekh Al-Albani. Limadza nashkurullah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah? Kenapa hati ini harus mengakui akan nikmatmu? Kenapa kita harus beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Li'amraini, karena dua kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, lidawamil ni'am al-'azimah, supaya nikmat itu terus kontinu. Hanya berdoa nikmat. Jadi makanya kalau kita bismillah apa minta saja tidak kepada Allah. Ketika diberikan alhamdulillah tidak. Ini waktu kita kerja. Ketika menerima baju, nikah doa ya Allah. Nikah doa. Dapat aku syukur dia kepada Allah. Ketika diberikan banyak oleh Allah, dia mengatakan, teman saya kalau lebih banyak lagi Allah, saya mau sedikit sekali Allah. Tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, nikmat itu seperti binatang liar, kata Rasulullah. Faqayyiduha bisyukri. Maka ikatlah nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah. Nyuruh demi nikmat. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita tidak sadar kalau sudah mengikat nikmat. Tapi ketika kita mepepet padanya, nikah duno, nikah ada yang menolongnya. Kita tidak sadar kalau sudah melepas nikmat itu. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kalau dilihat dari kacamata tasawuf, itu artinya akan berbeda. Kenapa? Kita akan melihat tafsiran ayat ini dari perspektif tasawuf Imam Al-Qushairi. Apa kata Imam Al-Qushairi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tetap tidak akan memberikan nikmat kepada orang yang tidak bersyukur, sehingga dia bersyukur kembali kepada Allah baru diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu. Makanya beda dengan Allah. Yang membuat kita itu tidak jelas rezeki kita sendiri. Yang membuat susah itu kita sendiri. Yang membuat rezeki itu putus kita sendiri. Yang membuat rezeki tidak kontinu kita sendiri. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Dijunin anak bersyukur nikah kohelo kerja. Dari rumah ke kebun kerja yang penjahat kemudian kemudian. Kaum sering sedang jangan kira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk apa kita bersyukur kepada Allah? Beliau mengatakan liyazdad an-ni'mah, supaya nikmat itu terus bertambah. Kita jangan salah pikir bertambah. Seorang berpikir bertambah nikmat begini, nikmatnya pengen nikmat. Dia pikir biasa saja nikmat. Dia bersedekah, dirinya dia sedekah terlebih. Dia mengatakan pada Al-Quran dikatakan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Beberapa ini benar doa, takut menjadi 700 lebih. Anak kau berpikir nikmat pengen. Nikmat itu kan banyak sekali. Maka kita lihat nikmatnya dari berbagai sudut. Ini kalau di dalam kitab yang ini, nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat harta, duit, jabatan. Ini paling rendah. Seorang itu semua suka pada harta, tidak ada yang suka. Semua suka pada jabatan, menyukai lebih tinggi. Tetapi nikmat yang keempat ini tidak ada harganya kalau ada nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Nikmat sehat. Maka seorang kalau sudah sakit, harta mau dia jual, harta dia jual. Kalau anaknya sakit, apapun mau dia jual, rumah dia jual, harta ada lagi nilai sama dia. Anak juga harta. Yang diukur kesehatannya. Ini bapak-bapak juga pergi ke ICU kita lagi ini. Aji mendapat jabatan apapun. Banyak nama mufti jabatan. Punya jabatan apa ini? Nyuruh nampak. Punya jabatan. Atau ada yang dipanggil 6 proyek sekian miliar. Dicop proyek dia. Anak proyek. Nyuruh dia kata. Yang penting saya bisa
Benar begitu. Maka dokter nanti mengatakan begini, Pak, ini Bapak sudah kompilasi penyakit ini, sudah banyak sekali penyakit. Harus menjaga hati, hana apa buat saya tidak begitu. Dan kau ini beri, yang baik orang mati. Dan kau jaga itu kau bagi jangan betul. Asal saya masih bisa hidup dan beribadah kepada Allah. Jangan sembahyang, jangan tahajud, jangan mikir, jangan puasa. Ada pun Tuhan yang lakukan. Maka tak heran kalau melihat orang di kursi roda, hana jauh, hana kaki masih bisa tersenyum. Kenapa? Dia sudah masuk level kedua, nikmat kedua. Hidup itu begitu nikmat sama dia. Yang kayak hanya dia. Dia nikmat apa? Bisa hidup saja untuk bisa beribadah kepada Allah, bisa berpuasa kepada Allah. Atai kaki hana kepada hana kepada. Kenapa? Dia sudah masuk level kedua. Kita cuma dari level kedua. Kok kali level kedua? Nyana. Yang level kedua ini tidak ada harganya. Apabila ada yang pertama, level pertama. Apa ini? Ketenangan jiwa ketika dia di dunia, dan ketenangan jiwa ketika dia meninggal dunia. Mana dalilnya? Rasulullah SAW pernah dibuli. Ini ada dalam tafsir Al-Ghazali. Dibuli oleh Yahudi, oleh Nasrani dan orang musyrik. Apa kata Yahudi? Ya Muhammad, kamu bisa seperti Nabi Sulaiman, menjadi seorang rasul dan seorang raja yang banyak harta, menundukkan jin-jin. Bisa kamu? Nabi Muhammad diam saja. Nasrani menanyakan, kamu bisa seperti Nabi Isa, kamu sedang dalam air, kamu jalan di atas air? Tak bisa kamu tak bisa. Nabi Muhammad diam saja. Turunlah ayat dalam nasrah laka sadrak. Ya Muhammad, ketenangan jiwa ini daripada segalanya. Nah, kalian yang pertama, ini apa? Jabatan ada, harta ada, tapi jiwa tak tenang. Apa harta? Kalau kami ini kalau mana, kalau mendengarkan, kalau mulai tidak ada tenang lagi tenang. Atau dia itu apa namanya sehat? Untuk apa sehat kalau tidak tenang jiwanya? Untuk apa? Dia sehat, semua ada, tapi jiwanya tidak tenang. Dia hidup masih, walaupun ada laki tapi tidak tenang jiwanya. Untuk apa? Maka jiwa apa nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ketenangan jiwa. Makanya dia pulang ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, apa kata Fir'aun? Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Dia tak pikir dia hartanya, dia pikir hartanya. Dia pikir dia kesehatan dia. Dia tak berpikir mati atau hidup yang di Laut Merah. Dia pikir, yang dia pikir apa? Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ditolak obatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya ketika Allah mengatakan, "Lakin syakartum la azidannakum." Ini yang tipe kedua yang kata Imam Ghazali tadi. Kita bersyukur kenapa? Liasda'an, supaya nikmat itu terus bertambah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lakin syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, saya tambah nikmat, bukan saja terus menerus, tapi saya tambah. Tapi dengan cara bersyukur. Syukur itu apa? Sudah kita bahas tadi. Jadi ditambah nikmat apa? Kita bersedekah. Yang kita tahu lagi, anak sudah mulai saleh. Ya, ini kata saya. Anda kata saya, Anda kakek akak. Awal kita jadi bulu tiga kakek, mana kita jadi bulu tiga peningkat, bulu tiga kakek. Dulu kita ribut sama istri, sekarang sudah baikkan. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah secara tidak terhingga. Kita mensyukuri nikmat Allah diberikan nikmat dari berbagai. Awal kamu mungkin kita jadi, kamu pendek kita itu kita nikmat. Makanya yang kita pikir itu kenapa duit saya tak pernah bertambah, padahal saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau sudah sudah jam 9 orang menunggunya. Jadi bukan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sekalian. Subhanallah.